Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Siapa yang baca? Udah baca kemarin kan? Udah, nanti lagi yang lain. Tak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa lagi? Kamu baca sini. Ta'al. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siapa lagi? Siapa yang baca hadis? Kamu udah belum baca kemarin ya? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ta'al sini. Enggak apa-apa. Dihargai keberaniannya aja. Ta'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasad. Allah barik fikum. Biar latihan mentalnya kuat. Siapa mau hafalan hadis? Hadis. Kamu baca hadis, Ta'al. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab falatta miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Tayyib, barakallahu fikum. Apa makna la taghdab ya ikhwan? أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Apa maksudnya la taghdab ya akhwan? Apa maksudnya ya akhwan? Ada yang tahu maksud hadis ini? Naam, la taghdab bukan berarti jangan marah. Artinya tidak boleh marah. Marah adalah tabiat. Bahkan manusia harus mempunyai sifat marah. Harus marah. Kaif melihat anakmu berbuat maksiat? La taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Melihat istrimu berbuat maksiat? La taghdab. Faraddada miraran. Sedang ta'lim seperti ini misalnya, tiba-tiba ada orang di halakoh mungkin datang bawa rokok sambil ngerokok sambil dengerin. La taghdab faraddada miraran, biarin aja. Tidak mungkin. Maknanya adalah la taghdab yakni ijtanib wasail al-ghadab. Jauhilah perkara-perkara yang mengakibatkan kamu marah. Dan kalau kamu harus marah, maka jangan sampai melampiaskan amarahmu. Itu maksudnya. Naam. Walladzina hum wal kadhimina al-ghaidha wala 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya marah tetap boleh.
disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, hanya saja tidak seperti marahnya kebanyakan kita. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Ada kemarin ya ikhwan yang telepon, tanya, gimana ini Ustaz? Ada orang yang seperti ini. Semenjak 2 minggu nikah, SMS ke istrinya, kamu saya ceraikan. Sudah saya pisahkan dan saya ceraikan. Setelah itu kembali lagi. Setelah itu tidak ada masalah, tidak ada apa, pokoknya kapan diingatkan oleh istrinya sedikit aja, kamu saya ceraikan. Terus seperti itu, ceraikan, terus kalimat lafaz. Nanti habis itu datang ke istrinya minta maaf. Mungkin kalau udah kesepian mungkin. Bagaimana hukumnya seperti ini? Jatuh talak. Tidak boleh, seorang istri tidak boleh baikan dengan suami yang seperti itu. Walaupun dia minta maaf, terserah mau dimaafkan apa enggak, yang jelas hubungan nikah sudah selesai. Talak sudah berkali-kali. Cuman maksudnya kata ikhwannya yang telepon ini ikhwan Ustaz yang lakukan. Ya itulah memang hasil daripada kadang-kadang sebagian ikhwan, na'udzubillah. Syaitan bercokol di otaknya. Talak untuk mainan. Talak untuk mainan. Untuk mainan, kamu saya talak, kamu saya ceraikan. Marah sedikit saya ceraikan. Marah sedikit saya ceraikan. Habis itu minta maaf. Marah dikit ceraikan. Minta maaf. Na'udzubillah. Toyib. Di sini ada pertanyaan ya ikhwan. Bolehkah seorang guru memotong sebagian rambut anak didiknya sehingga kelihatan botak pada rambutnya dikarenakan anak tersebut bandel? yakni dihukum dengan dicukur rambutnya sebagian. Bikin rambutnya dicukur oleh jalan raya. Hukuman yang lain banyak. Kalau orang-orang tua kita zaman dahulu dan guru-guru kita zaman dahulu, itu hukumannya, Masya Allah, setiap pengajar guru-guru kita zaman dahulu, dan ini orang-orang tua kita ngalami. Itu pengajar itu membawa tongkat minimal kecil seperti jari ini. Tangan, kalau nggak tangan kaki. Antam, plus sudah. Cuman karena hasilnya kelihatan nyata terhadap anak didik, orang tua pun menerima. Orang tua menerima. Anaknya digitukan, malah orang tuanya dukung. Malah kadang-kadang orang tuanya ngelaporkan kepada gurunya, tolong anak saya dikasih pelajaran. Didukung oleh orang tuanya. Tetapi sekarang kalau guru mukul anak muridnya, orang tuanya lapor polisi. Kenapa? Karena hasil nggak memuaskan. Guru paling masuk kelas, nih tulis dari ini sampai halaman segini ya. 1 jam masuk, gimana udah selesai? Belum, goblok, itu aja nggak selesai. Lah kamu dari mana tadi Pak Guru? Main bola, main tenis, kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu sekarang. Hasil nggak begitu memuaskan, yang keluar urunan melulu, isinya urunan melulu. Iuran hari ini untuk piknik, untuk ini, untuk itu iuran. Sementara kalau lihat hasil didiknya sangat minim. Sangat minim. Dan kepedulian para guru sekarang dibanding dengan dulu sangat berbeda. Sangat berbeda. Sehingga tatkala anaknya dipukul oleh gurunya nggak menerima. Karena kadang-kadang orang tua merasa ini bukan kesalahan anaknya, kesalahan gurunya. Gurunya yang lalai. Naam. Ada di tempat saya ada satu guru, orang guru, kepala sekolah. Saya ini orang yang satu daerah sini ini paling banyak, paling disenangi wali santri, wali murid. Tidak ada satupun wali murid yang tidak senang dengan saya, paling disenangi. Banyak orang menyekolahkan anaknya. Kenapa?
kalau seperti itu. Karena nggak ada yang pernah ketinggalan kelas. Karena nggak ada yang pernah ketinggalan kelas. Kalau didikan saya nggak pernah ada yang ketinggalan kelas. Mau tinggalin kelas mestinya udah masuk kelas 4, tinggalin kelas 3. Toh nanti bikin kerjaan lagi katanya. Toh nanti bikin kerjaan lagi. Kalau misalnya ketinggalan tetap di kelas 3 pindah sekolah sih nggak apa-apa. Tapi tetap aja nanti di sekolah saya juga bikin kerjaan lagi akhirnya. Alah, naikkan aja kelas 4 terserah. Yang penting masuk apa enggak nanti juga toh nanti ada ujian nanti yang baru kelihatan. Pokoknya yang nilainya min, yang nilainya 4, 5, rata-rata 3 semua naik kelas. Nggak ada yang pernah ada yang ketinggalan kelas. Karena banyak orang tua murid marah kepada gurunya karena anaknya ketinggalan kelas. Anaknya pulang ke rumah dibiarin main PS, main ini, itu. Giliran penaikan kelas ketinggalan ngamuk. Sekarang seperti itu. Sekarang zamannya zaman kebebasan. Zaman kebebasan. Nggak ada sekarang. Yang namanya TV, surat-surat kabar sekarang tidak mendidik sama sekali. Merusak. Yang dikabarkan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, ini. Itu semua isinya surat kabar. Lain dengan masa-masa lalu. Korupsi. Tiap hari yang diberitakan korupsi, sidang korupsi, sidang korupsi. Tiap hari juga banyak korupsi. 6. Itu masih mending. Kalau zaman Soeharto pintar dia. Korupsi, ramai tapi pintar dia. Semua media massa dicekik loh dia. Mau apa? Ada berita, ada koran, ada surat kabar yang memberitakan menyinggung pemerintah, ambil, caplok, jangan macam-macam. Ini kekuasaanku. Sehingga sudah nggak ada. Nggak ada apa-apa akhirnya dia. Terkesan bagus saja nggak ada apa-apa. Mau makan, mau apa, santai aja dia. Adapun sekarang dibebaskan TV swasta, surat kabar ini dan lain sebagainya, itu yang merusak. Merusak semua dikabarkan. Orang melarat, pemerintah sudah berusaha memfasilitasi ini semua, miskin dan kaya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Miskin dan kaya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disalahkan presiden. Presiden enggak memperhatikan nasibnya orang miskin. Berapa gajinya presiden harus bagi-bagi uang? Orang miskin dikasih uang 5 juta habis 1 hari. Rusak duit. Tapi kalau korupsi banyak kali. Kalau yang korupsi koruptor banyak. Demikian memang negara kita sekarang. Enggak ada lain kecuali doa. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Belum lagi selesai 1 periode sudah diadakan reshuffle kabinet. Menteri yang ini sudah panen, udah gak dapat modal, udah masuk menteri baru, ambil lagi, masuk lagi. Terus seperti itu. Negara sekarang negara permainan sekarang. Jadi mainan, jadi ajang bisnis. Jadi ajang bisnis. Kata siapa dulu, Zainuddin MZ, Allah yarham, kalau seorang naik menjadi pemimpin karena mengeluarkan duit, begitu dia jadi pemimpin, pertama kali dipikirkan adalah mengembalikan modal. Setelah modal kembali, yang dipikirkan adalah mengambil keuntungan dengan kedudukan tersebut. Kesejahteraan rakyat nomor 18. Memang kenyataannya seperti itu. Kayak kayak takmir masjid aja. Kabinet seperti takmir masjid. Belum selesai reshuffle kabinet, ganti menteri ini masuk, menteri ini masuk. Menteri ini keluar udah ngantongin duit, udah banyak lah. Selesai, assalamualaikum, yang penting aku udah dapat modal. Masuk menteri baru, panen lagi, ngumpulin lagi. Wah, ini korupsi lagi, ganti lagi, masuk. Terus seperti itu. Kayak Yayasan Nur Sunnah aja. Gonta-ganti kabinet terus. Ini urusannya negara ya. Urusannya negara sekarang jadi tertawaan, jadi ketawaan. Jadi ketawaan sekarang. Coba lihat zaman Soeharto seperti itu. Semua media massa dijepit sama dia. TVRI tiap hari yang muncul Harmoko. Tiap hari yang muncul Harmoko di TV. Sampai ada orang mana mau beli TV tapi yang nggak ada Harmokonya.
Sampai bosan orang melihat wajahnya Harmoko. Pintar ngapusi, wartawan tanpa titel bisa ngipuli Soeharto seperti itu. Sampai sekarang nggak ada yang berani nyentuh hukum, hukum satupun nggak ada yang berani nyentuh dia. Harmoko itu. Itu aja tadi. Harmoko tiap hari. Harmoko rakyat kesejahteraan rakyat itu aja sudah. Adapun sekarang setiap semua orang tampil yang penting bisa ngomong. Modal bisa tampil. Na'udzubillah ya ikhwan. Kalau lihat tetapi alhamdulillah kita tetap thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin, dan kita selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan negara kita, keadaan kaum muslimin dan keadaan negara-negara kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dari semua instansi sekarang semuanya serba duit. Semuanya serba duit. Sekarang nggak pernah lagi didendangkan itu. Waktu zaman Soeharto sambil nangis kadang orang nyanyi tanpa tanda jasa itu. Kasihan guru-guru dulu tanpa tanda jasa, sekarang nggak ada lagi. Ada bos sudah hilang tanpa tanda jasa. Bagaimana kedudukan 8 asnaf pada zakat mal dan zakat fitrah? Pada umumnya di kalangan masyarakat yang membentuk badan amil zakat fitrah dan pulang, kalian gak ada masalah, orang ini biar di sini dulu, perlu disidang. Karena dia membawa nama masyarakat, mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat resah, masyarakat begini, ternyata diinterogasi sama Koramil, dia yang gak sholat. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita sangat sudah pengalaman dalam hal seperti ini. Sangat yakin. Kadang-kadang orang karena kasihan kepada kita, menunjukkan simpati, ada begini, belum tentu. Bisa jadi justru dia yang ingin mencelakakan kita dengan cara-cara seperti ini. Nah, jadi kita jangan terlalu percaya dengan senyum dan omongan manis seorang dulu. Tenang dalam menghadapi masalah. Toyib, apalagi kita sekarang masih dalam bab Khalid ibn Walid. Masya Allah, jagoan perang. Toyib, jangan karena lagi membaca kisahnya Khalid ibn Walid terus mau seperti itu terus. Cuman anda terus terang ya ikhwan, seringnya info yang seperti ini, makanya anda katakan nggak datang ini. Seringnya bukan dari ikhwan, dari luar, dari orang yang tidak pernah saya lihat wajahnya di masjid. Entah Jumat ataupun lebih-lebih 5 waktu sehari semalam. Dari luar seringnya. Amma zakat fitrah ya ikhwan demikian, khusus kepada al-fuqara al-masakin. Kalau amilnya, kalau ustadznya fakir, berikan. Bi'tibar annahu fakir, bahwa dia adalah fakir. Tapi kalau ustadznya sendiri sudah mempunyai kemampuan, jangan dianggap bahwa dia adalah fisabilillah. Fisabilillah. Semua kita di sini fisabilillah. Jangan seperti itu. Tapi yang diberikan adalah zakat mal. Yang 8 asnaf ini adalah zakat mal. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babul wudu'i fit taur. Siapa sahabat Rasulullah yang digelari Dzul Janahain, yang mempunyai 2 sayap? Sahabat 2 sayap, Dzul Janahain. Hah? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Muta'akkid, yakin itu? Hah? Yakin benar ya? Masya Allah, yakin benar dia. Benar nggak ya ikhwan? Ja'far bin Abi Thalib jawabannya ya ikhwan. Benar nggak ya ikhwan? Nanti kalau udah benar semua baru tanya sebabnya. Ah? Benar nggak Ali? Sahabat Rasulullah yang digelari Dzul Janahain, 2 sayap. Ah? Benar ya? Sebabnya apa? Katanya benar. Sebabnya apa?
Sebabnya apa digelari Dzuljannahain? Kenapa nanti? Kenapa? Dipotong kedua tangannya? Kenapa? Dipotong. Waktu perang terus? Maksudnya Dzuljannahain berarti apa maksudnya? Berarti apa maksudnya Dzuljannahain? Itu sebabnya. Sekarang maksudnya apa Dzuljannahain? Bagus nggak manusia punya sayap? Pingin punya sayap? Biar kamu bisa terbang. Manusia kok pingin punya sayap itu loh. Jadi kalau mau pulang nggak usah dijemput, gratis, langsung terbang aja. Naam, apa maksudnya Dzuljannahain ya ikhwan? Yakni di dunia atau di akhirat ini? Naam, di surga. Di surga. Dzuljannahain, beliau tatkala memegang bendera perang, terpotong tangannya, kemudian setelah terpotong tangan kirinya, dia berusaha merebut bendera perang dengan tangan kanannya, karena yang namanya perang zaman dahulu adalah intinya bendera perang. Kalau sudah jatuh berarti kalah. Sehingga berusaha untuk direbut dengan tangan kanannya, kemudian dipotong, ditebas lagi tangan kanannya, dia berusaha merebutnya dengan kedua tangannya, yang sudah tinggal sepotong-sepotongnya tadi. Kemudian ditebas punggungnya baru meninggal. Radhiyallahu an. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Allah menggantikannya dengan kedua sayap di surga, dan dia terbang dan menikmati kenikmatan surga dengan sayapnya itu sekehendaknya. Kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam, siapa tadi Abdurrahman? Siapa tadi namanya? Ja'far siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Apa tadi gelarnya? Apa tadi gelarnya? Apa tadi gelarnya? Dzuljannahain, jangan lupa. Jangan lupa. Thayyib. Dzuljannahaini artinya mempunyai dua sayap. Thayyib. Dzuljannahain. Ingat, kenal nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sahabat Rasulullah yang digelari dengan Bahrul Ummah siapa? Bahrul Ummah atau Habrul Ummah? Lautan ilmu atau lautan ilmu di umat ini. Lautan ilmu. Ibnu Abbas. Benar yakin ini? Yakin apa ngarang-ngarang? Tadi yakin, ini yakin benar. Ibnu Abbas. Namanya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan Bahrul Ummah atau Habrul Ummah? Karena ilmunya yang sangat dalam, sehingga digelari dengan Bahrul Ummah. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa tadi? Ibnu Abbas tadi gelarnya apa? Bahar atau Habr? Naam. Thayyib, Bahr al-Ummah. Lautan ilmu di umat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Thayyib. Qala babul wudu'i fi at-tawr. Qala haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman. Binatang yang digelari Abu Yaqdhan siapa? Binatang yang digelari Abu Yaqdhan. Binatang yang gelarnya Abu Yaqdhan. Binatang, bukan manusia. Yang digelari dengan Abu Yaqdhan siapa ya kawan? Ya Abu Yaqdhan.
Ada sahabat Rasulullah SAW Abu Yaqdhan, cuman kita ingin binatang yang digelari dengan gelar Abu Yaqdhan. Ada yang tahu ya ikhwan? Ayam, na'am. Abu Yaqdhan ayam. Suka membangunkan orang. Antum lihat ayam bangunkan orang waktu 1/3 malam terakhir. Pintar sekali ayam, Masya Allah. Manusia aja tidur aja jam segitu, dia membangunkan orang. Pada jam, perhatikan, 1/3 malam terakhir berkotek dia pada saat itu. Mesti seperti itu. Perhatikan, rame suara pada saat itu, saut-sautan, sehingga orang-orang tua kita zaman dahulu, jamnya mereka itu sudah. Untuk membagi malam itu sudah. Dinamakan dia Abu Yaqdhan. Abu Yaqdhan. Ayam. Membangunkan orang pada saat-saat seperti itu. Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An abihi qala kana. Lah ini udah dibaca kelihatannya ikhwan. Udah dibaca, na'am. Qala haddathana Musaddad. Qala haddathana Hammad. An Thabit. An Anasin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da'a bi'ina'in min ma'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah meminta ina, tempat yang berisi air. Fa utiya biqadahin rahrahin fihi syai'un min ma'. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya tempat yang rahrah, yang bawahnya luas, di atasnya sempit. Biasanya dikit isi airnya. Yang berisi sedikit air. Fawada'a asabi'ahu fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan jari jemarinya pada tempat tersebut. Qala Anas, faja'altu anzuru ila al-ma'. Maka saya pun melihat air yambu' min baini asabi'ihi, mengalir dari jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas faharaztu man tawadda'a min baini as-sab'in ila 80. Kata Anas bin Malik, maka saya pun menghitung orang yang berwudu antara sekitar 70 atau 80. Hadis ini ya ikhwan sudah kita lewati, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Ansar yang pertama kali diserahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah siapa? Yakin ini? Benar yakin? Naam. Siapa Abdurrahman? Sahabat Rasulullah yang diserahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah siapa? Diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah, ini pembantumu. Siapa namanya? Oh, di sini ada yang tahu, situ nggak ada yang tahu. Siapa namanya? Siapa namanya? Ibunya datang kepada Rasulullah, menyerahkan kepada Rasulullah, ini anakku sebagai pembantumu. Untuk membantu. Anas bin Malik, barakallahu fikum. Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Ibunya siapa namanya? Siapa nama ibunya? Halimah. Ummu Sulaim. Namanya siapa? Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya ya ikhwan? Al-Gumaisa. Naam. Nama ibunya Gumaisa. Bagus nama Gumaisa ya ikhwan. Punya anak perempuan dikasih nama Gumaisa, bagus. Al-Gumaisa. Qala Anas, thayyib. Mana yang lebih duluan meninggal? Anas bin Malik atau Umar bin Khattab? Yang duluan meninggal siapa? Anas bin Malik atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, na'am. Thayyib. Hadis ini ya ikhwan mengkisahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengkisahkan barakah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tatkala meletakkan jari jemarinya di tempat air tersebut, kata Anas bin Malik, saya pun melihat air terpancar dari jari jemarinya beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga air yang tadinya sedikit bisa mencukupi 70 atau 80 orang untuk berwudu. Dan ini dinamakan barokah. Apa artinya barokah? Apa artinya barokah? Berkah. Apa artinya? Al-barokah ya ikhwan, seperti yang sering kita jelaskan adalah izdiyad atau thubutul khairil ilahi fi syai'. Bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu. Itu namanya barokah. Sehingga kita jangan sembarang meyakini seseorang, orang ini ada berkahnya. Orang ini ada berkahnya, ternyata kita hanya dibodohin aja. Yang namanya berkah adalah menambah, bertambah, atau minimal bertahan dalam kebaikan. Bertahan dalam kebaikan. Tatkala harta kamu sedikit, tapi kamu merasakan tenang, kehidupanmu pun aman, tentram, ibadahmu terjaga, ketahuilah bahwa ini adalah berkah. Bi'idnillahi ta'ala. Tapi kalau kamu hartamu banyak tetapi merasakan terus ketakutan, dihantui terus dengan kemiskinan, rumah tangga pun juga enggak tenang, lagi-lagi fitnah, lagi-lagi musibah, lagi-lagi begini, hendaknya sadar bisa jadi hartanya enggak berkah. Mungkin karena tercampur dengan harta orang lain, mungkin karena ada hak yang belum dikembalikan, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hadza hiya al-barakah ya ikhwan, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, meminta kepada Allah Azza wa Jalla an ibarak, supaya Allah memberkahi hartanya. Na'am, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.